Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farhan, NIM 21086417. Baiklah, saya akan merangkum tugas 1 sampai pertemuan 12 dengan tugas filsafat olahraga pertemuan 13. Baiklah, saya akan merangkum tugas tersebut. Pengertian filsafat olahraga. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Seiring perkembangan zaman, akhirnya dikenal juga sebagai bahasa seperti filosofik dalam kebudayaan bahasa Jerman, Belanda, dan Perancis. Filsafat dalam bahasa Arab merupakan batasan yang berbeda-beda mengenai filsafat, namun batasan yang berbeda itu mendasar. Selanjutnya, batasan filsafat dapat ditinjau dari dua segi yang secara etimologi. Pemikiran filsafat akan mendukung penjelasan dan pemahaman tentang sifat, nilai, tujuan, dan cakupan pendidikan filsafat olahraga. Sejarah perkembangan filsafat Yunani kuno adalah tempat kelahiran filsafat kuno dan olahraga olimpiade. Keduanya saling berkaitan, di mana filsafat sangat berpengaruh dalam penampilan di atletis di Yunani kuno. Pada masa tersebut, kepemimpinan seorang diukur melalui kemampuan olahraganya. Sejarah perkembangan filsafat menjelaskan dinamika dan perkembangan filsafat ilmu merupakan tujuan penulisan ini. Metode penelitian normatif, nometik research, dengan menggunakan bahasa hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan mereka melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah. Zaman pra kesimpulan filsafat modern. Pada masa modern menjadi identitas dalam filsafat modern. Pada masa ini rasionalisme semakin dipikirkan. Tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan, namun dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berpikir pada abad 15. Tokoh-tokoh filsafat modern: John Locke, George Ente, David Hume, Thomas Hobbes, Karl Marx, John Stuart, John Bentham, John Milley, Immanuel Kant, George Wilhelm Hegel, Francisco Brady, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Emily Husserl, Martin Heidegger, Carles Sanders Peirce, William James, John Dewey. Filsafat olahraga adalah asosiasi filsafat yang seiring perkembangan zaman ini dikenal dengan juga berbagai bahasa seperti filosofia. Arti kata lain, filsafat olahraga terus berkembang seiring dengan munculnya olahraga-olahraga baru seperti berselancar dan snowboard. Filsafat olahraga seperti filsafat pada umumnya berusaha untuk memahami hakikat persoalan sesuatu isu-isu olahraga secara klinis untuk memperoleh pengetahuan yang paling tinggi dalam bidang keolahragaan. Dengan belajar filsafat olahraga diharapkan dapat dapatkan solusi-solusi pemecahan masalah-masalah olahraga pada masa kini, sehingga olahraga yang pada masa yang akan datang semakin diterima di dalam hati setiap manusia. Artinologi berasal dari bahasa Yunani ontos dan logos. Ontos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi simpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik berupa realitas fisik maupun mentis. Etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu emedes dan logos, ekspresi pengetahuan. Logos artinya teori atau ilmu. Jadi etimologi merupakan sesuatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal muasal, metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu asio dan logos. Asio berasal atau layak, sedangkan logos artinya aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi merupakan dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat, manfaat, atau kegunaan. Karena pada hakikat aktivitas dengan konsep penjas dengan memperhatikan adanya keberadaan fisik merupakan beserta mempertimbangkan adanya persoalan tersebut. Ruang lingkup aliran prinsip empirik. Empirik merupakan filsafat menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empiris menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empiris dilahirkan ketika ekspornya adalah fenomena George Peneliti dan Deleuze. Ruang lingkup aliran bersifat rasionalisme. Rasionalisme merupakan filsafat yang mengatakan bahwa akal reason adalah alat terpenting dan memperoleh pengetahuan. Proses pengetahuan
Rasionalisme merupakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Konsep jiwa dan raga berbicara mengenai raga dan jiwa manusia tidak jika dilihat dalam bagiannya yaitu raga dan jiwa. Yang ditunjukkan jiwa adalah bagian dalam serta bagian yang bersifat kerohanian manusia. Konsep tubuh manusia, filsafat manusia adalah bagian atau cabang dari filsafat yang mengupas apa artinya menjadi manusia. Ia mencoba mengucapkan sebaik mungkin apakah sebenarnya terjadi makhluk manusia itu. Filsafat pendidikan. Beberapa ilmuwan dari Yunani kuno atau daerah Eropa banyak yang membuat pengertian tentang filsafat pendidikan. Salah satunya tumor. Memiliki tumor adalah sebuah teori pendidikan yang dikemas dalam sebuah sistem konsep di mana teori pendidikan itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Pertama tentang teori umum pendidikan dan teori khusus. Ruang lingkup filsafat pendidikan merumuskan sifat hakikat pendidikan secara tegas, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai objek sekaligus objek pendidikan, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama dan kebudayaan, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan, merumuskan filsafat negara, filsafat pendidikan, politik, sistem pendidikan. Perkembangan olahraga di masa kemerdekaan dan Orde Baru. Banyak tokoh-tokoh Indonesia pada masa Orde Baru yang membuat organisasi-organisasi seperti Gelora, Polri, dan seperti event-event PON, dan mereka menyelenggarakan Asian Games di negara Indonesia. Perkembangan olahraga di masyarakat, di sekolah dan masyarakat, bagaimana hubungan olahraga dengan masyarakat. Sebenarnya perkembangan olahraga di pemerintah telah mencakup tentang olahraga masyarakat. Pada masa pemerintahan Bung Karno, beliau mengeluarkan pernyataan Nation dan Charter Building yang kemudian menjadi awal tahap kemerdekaan. Dengan Panji Masyarakat Olahraga kan masyarakat, Pak Harto terkenal dengan motivator, Ulung selalu mengorbankan semangat para atlet-atlet Indonesia. Pengertian game dalam filsafat olahraga. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, game diartikan permainan. Permainan adalah bagian dari bermain dan bermain juga bagian dari permainan. Keduanya ini saling berhubungan. Permainan merupakan kegiatan kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan play dan budaya. Sebuah permainan ialah sebuah sistem di mana permainan terlibat dalam konflik buatan. Di sini permainan berinteraksi dengan sistem konflik dan permainan rekayasa atau buatan. Dalam permainan terdapat peraturan yang ditunjuk untuk membatasi perilaku permainan juga menentukan permainan. Pengertian play, main merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anak, bahkan dikatakan anak mengisi sebagian besar kehidupannya dengan bermain. Olahraga pada masa pandemik saat ini. Olahraga yang dapat dilakukan kondisi pandemi COVID-19 adalah olahraga intensitas yang dengan durasi sedang yang dapat dilakukan di dalam ruangan maupun luar ruangan. Kalau di dalam ruangan seperti berjalan cepat, naik turun tangga. Kalau sedangkan luar lapangan seperti bersepeda, bermain sepak bola, dan lain-lainnya. Jika olahraga di luar lapangan, selalu gunakanlah masker dan jaga jarak dengan orang lain, serta mencuci tangan. Sesuaikan durasi olahraga sesuai dengan kondisi fisik Anda. Lakukan olahraga atau aktivitas fisik secara rutin dan jadikan kebiasaan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari tugas 13 ini, dengan tugas merangkum dari tugas 1 sampai tugas 12. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.